Sering banget kita jumpai anak muda rajin ngaji, tampilannya islami banget, hafal dalil, tapi akhlaknya nol. Assalamualaikum. Ini Azab yang sambut dengan senyuman. Nggak usah basa-basi, yuk kita langsung bahas. Gua mau disclaimer dulu nih. Ini nasihat buat diri gua sendiri sama para penuntut ilmu ya guys. Istidraj juga sering banget terkena pada penuntut ilmu agama. Sering banget kita jumpai anak muda rajin ngaji, tampilannya islami banget, hafal dalil, tapi akhlaknya nol. Masih kasar, hati keras banget, sering nyakitin orang karena ucapannya, merendahkan orang awam, menyindir orang yang belum paham, dan yang paling bahaya, dia ngerasa dirinya paling berilmu, yang lain nothing. Dan lu tahu nggak, banyak ulama salaf yang udah ngingetin fenomena kayak gini. Bisa jadi orang dikasih ilmu agama bukan untuk dituntun, tapi malah untuk dijatuhin. Ini bukan tentang orang lain ya. Ini bisa aja tentang gua, tentang lo, tentang siapapun yang merasa kayak gini. Tentang siapapun yang pernah merasa lebih berilmu, merasa ilmunya tinggi, merasa lebih baik daripada orang lain. Malah kadang menertawakan orang yang belum paham, belum tahu ilmunya, bahkan belum mengerti sunnah, masih awam. Gue mau ngajak pikiran lu masuk ke satu ruangan gelap di dalam lubuk hati lu sendiri yang sering kita tutup rapat-rapat. Ruang yang namanya kesombongan dalam ilmu. Dan dari ruangan itu, kita akan keluar sebagai manusia yang bisa lebih sadar, lebih rendah hati, dan bisa jaga adab dan akhlak jadi lebih baik. Lu tahu ayat ini kan? Allah mengatakan, kami timpakan istidraj kepada mereka dari arah yang mereka tidak sadar. Quran Surat Al-Qalam ayat 44. Kita biasanya pikir istidraj itu cuma harta, kekayaan, jabatan, kenikmatan duniawi. Ilmu tanpa amal adalah hujah yang menyeret pemiliknya ke neraka. Bayangin, Allah kasih lo kemampuan hafal hadis, paham manhaj, ngerti hukum agama, halal haram, tapi Allah tidak kasih lo taufik untuk bisa berakhlak baik. Itu istidraj. Ilmu lo bisa jadi hukuman lo. Yang bahaya itu bukan penuntut ilmunya, tapi malah cuma jadi ahli ngejudge orang. Ilmu itu cahaya bro, bukan hafalan, teori doang. Ini ada beberapa tanda yang mesti lu perhatiin. 1. Rajin kajian, tapi karakter gak berubah. Kalau lu udah ngaji, tapi lu masih mudah marah, kasar, apalagi tambah sombong, itu bukan jadi cahaya. Itu malah jadi bara api yang lu pegang. Tanda yang kedua, fasih dalil, tapi pengamalannya nol besar. Allah tegur keras, kenapa kamu bilang apa yang tidak kamu kerjakan? Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Tanda yang ketiga, suka ngajak debat orang, bukan malah memperbaiki diri. Orang paling bodoh adalah mencari aib orang lain, tapi lupa aibnya sendiri. Coba deh kita lihat ke diri kita masing-masing. Kalau kita rajin kajian, tapi cara lu ngomong ke orang awam masih merendahkan. Bahkan sering ngajak debat, lu hafal dalil. Sementara ngomong ke keluarga lu, nadanya masih tinggi, ketus, nggak ada kelembutan. Lu tahu nggak? Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ilmu yang benar akan melahirkan sifat-sifat mulia. Kalau ilmu lu nambah, tapi akhlak lu enggak, berarti itu bukan ilmu. Itu cuma kasih makan ego lu aja, biar bisa dipuji orang lain. Kenapa orang bisa sombong? Karena ilmu. 1. Ilmu memberi kita ilusi kontrol. Orang merasa, gua tahu lebih banyak, gua hebat, gua lebih pintar. Bahaya kan? Yang kedua, insecure yang ditutupin dengan dalil. Banyak orang hafal dalil, bukan karena cinta kepada Allah, tapi karena takut terlihat bodoh dan pengen dipuji oleh manusia. Yang ketiga, ilmu jadi identitas, bukan jadi ibadah. Ilmu lu cuma untuk lu terlihat hebat, karena lu butuh diakui, butuh validasi dari orang lain. Emang
Lu belajar agama tuh buat apa? Lu ngaji buat siapa? Nih, ada dalil yang tegas banget dan ngeri banget. Ada 3 golongan yang pertama-tama masuk neraka. Hadisnya lumayan panjang, jadi gue persingkat ya. Nabi SAW menyebutkan 3 golongan. Yang pertama, mujahid, ingin terlihat soleh, masuk neraka karena niatnya salah. Yang kedua, orang alim, terlihat mulia, masuk neraka karena ingin dipuji. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan, ingin terlihat baik, banyak sedekah, masuk neraka karena niatnya salah. Ini nusuk banget kan? Karena secara kasat mata, mereka semua terlihat seperti orang soleh. Tapi niatnya mereka salah semua. Ini bukti. Yang bahaya itu bukan orang bodoh, tapi orang yang ngerasa dirinya pintar. Gua cuma pengen kita sadar sebelum kita telat. Seseorang diberi kelapangan rizki bukan tanda Allah memuliakan. Dan seseorang diberikan kesempitan rizki bukan juga tanda bahwa dia dihinakan. Allah ngingetin orang yang Allah sayang. Dia tegur mungkin dengan cara yang Allah kehendaki. Allah tarik balik agar gak tersesat. Tapi orang yang gak Allah peduliin lagi, Allah biarin hidupnya nyaman, penuh kesenangan, tapi selalu maksiat. Biar makin jauh, biar makin rusak, biar jatuhnya lebih sakit dan sempurna. Jangan jadi orang yang Allah biarin. Seakan-akan Allah udah gak peduliin. Balik sekarang, bukan besok, apalagi nanti. Ayo kita mulai dari 1. Luruskan niat. Jangan lupa berdoa. Ya Allah, lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, ilmu jadi amal, jadi akhlak yang baik. Itu tolak ukurnya. Belajar dalil, amalkan. Lihat perubahannya dari akhlak lo. 3. Perbaiki adab lo. Sunnah itu bukan cuma pakaian, tapi akhlak, kelembutan, empati. 4. Hindari debat. Debat bikin hati lo jadi keras. 5. Temukan guru yang menyejukkan hati. Ilmu itu cahaya. Orang yang berilmu bikin orang lain jadi nyaman. Ilmu bukan untuk merasa lo jadi paling suci. Ilmu bukan untuk merendahkan orang lain. Ilmu yang paling penting membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin lembut, semakin rendah hati. Jangan sampai ilmu yang seharusnya jadi cahaya berubah jadi bara api yang bisa membakar lo pelan-pelan. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, itu tandanya hati lu masih hidup. Jangan lu simpan sendiri, share ke teman-teman lu. Jangan suka ngejudge orang lain atas nama agama. Tulis di kolom komentar, Ya Allah, selamatkanlah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah aku berilmu dan berakhlak baik. Subscribe dong, biar lu gak ketinggalan konten-konten berikutnya yang insya Allah bisa ngejaga hati lo. Nabi SAW bersabda, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Bukhari 273. Ilmu itu cahaya, dan tetaplah jadi cahaya. Ilmu itu cahaya, jadi belajarlah jadi cahaya. Insya Allah.